Selamat kita berjumpa kembali melalui ibadah online. Saya percaya bahwa semua adalah rencana Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan, semuanya dalam kendali, kontrol di tangan Tuhan. Walaupun kita berjumpa lewat online, lewat udara, saya percaya bahwa Tuhan terus mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, dan saya percaya kita semakin dibawa mendekat menuju hatinya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, percaya bahwa Dia bukan hanya Allah yang berdaulat, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita menyembah Dia, Dia Allah yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Oh, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyediakan segala yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang setia, Engkau Allahku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah. Bukan hanya Allah yang berkuasa, bukan hanya Allah yang besar, bukan hanya Allah yang kuat, bukan hanya Allah yang berdaulat, tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak pernah lalai dalam menempati janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau adalah Allah yang setia. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan mempelajari, kami akan merenungkan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah menjadi kekuatan membangun iman kami, membuat kami semakin bertumbuh menuju kesempurnaan pada Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan hari ini saya bersyukur saya dapat membagikan apa yang saya pelajari, apa yang menjadi rema dalam kehidupan saya beberapa hari ini melalui pembacaan firman Tuhan rutin sehari-hari. Saya percaya kita dibangun, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, karena pendengaran akan firman itu adalah menjadi iman yang membangun iman kita. Saudara, tetapi ada 6 hal yang saya pelajari untuk membangun iman kita. Saya mau sebut 6 pilar dalam iman kerohanian kita, 6 pilar yang akan mengokohkan, yang akan menopang iman kita. Mazmur 84 katakan, mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan they walk from strength to strength. Artinya kita berjalan semakin kuat dari kekuatan yang satu menuju kekuatan yang lain. Kita akan semakin kuat dalam iman kita apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada 6 pilar penopang iman yang akan saya bagikan. Kita langsung saja. Yang pertama adalah kasih. Di Galatia 5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman bekerja bersama-sama dengan kasih. Iman itu didasari oleh kasih. Dalam Galatia 5 tadi dikatakan perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat atau
dikatakan tadi adalah bersunat, tidak memiliki sesuatu arti apabila kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, yang menjadi kekuatan, yang menjadi berarti apabila tindakan kita didasari oleh kasih, iman kita didasari oleh kasih. Iman harus didasari oleh kasih. Iman membuat segala sesuatu mungkin. Tetapi hanya oleh kasih, segala sesuatu itu menjadi mudah. Lakukan dengan kasih. Apabila kita melakukannya dengan kasih, itu akan semakin mudah. Kekristenan bukan aturan-aturan hukum larangan ini atau kewajiban melakukan ini itu, tetapi lakukan semuanya itu dengan kasih. Lakukan iman kita dengan kasih. Kita langsung yang kedua, yaitu hati nurani yang murni. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi pertumbuhan iman harus ditopang dengan penopang yang kedua, yaitu hati nurani yang murni. Saudara, kapal yang besar dapat kandas karena satu lubang yang kecil. Oleh sebab itu jangan kompromi. Jangan kita membiarkan hal-hal yang buruk yang kita anggap kecil lah. Tetapi hal itu dapat mengkandaskan iman kita. Hal itu dapat membuat iman kita semakin lama semakin lemah, melemahkan iman kita. Dikatakan Timotius mengkandaskan iman kita. Oleh sebab itu kita jaga hati nurani kita murni kepada Tuhan, kepada Allah, supaya iman kita jangan kandas. Ingat, tidak butuh lubang yang besar, cukup lubang yang kecil untuk mengkandaskan satu kapal yang besar. Jangan kompromi dengan dosa-dosa yang kecil. Pilar ketiga untuk iman kita adalah kesabaran. Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kesabaran membangun iman kita. Kita sabar menanti Tuhan, kita sabar menanti jawaban Tuhan. Kesabaran itu adalah proses pendewasaan kerohanian kita, proses pendewasaan iman kita. Karisma bisa membawa kita naik ke atas, tetapi karakterlah yang membuat kita bertahan di atas. Kesabaran membuat kita semakin kokoh dalam iman kita. Pilar penopang iman yang keempat adalah mengucap syukur. Minggu lalu kita belajar mengenai mengucap syukur. Mengucap syukur dengan tulus, mengucap syukur dari hati. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15 katakan, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Paulus mengucap syukur, lalu ia menjadi kuat. Mengeluh tidak akan bikin kita kuat, tetapi mengucap syukur yang membuat kita kuat. Pertumbuhan rohanian kita selalu diiringi dengan ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Pilar penopang iman kita yang kelima adalah doa. Yudas 1 ayat yang ke-20 katakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Doa membangun iman kita. Doa bukan berarti kita datang kepada Tuhan berkeluh kesah dan memberikan daftar permintaan kita. Doa lebih bersifat menyelaraskan hati kita kepada hatinya Allah. Mengenal isi hatinya Allah melalui doa. Kita semakin intim, kita semakin erat, dan kita semakin mengenal Tuhan melalui doa-doa kita. Semakin kita berdoa, kita semakin mengenal kehendak Allah. Kita semakin mengenal rencana Allah. Dan kita semakin tahu apa yang menjadi isi hatinya Allah. Saudara, berdoa senantiasa. Pilar penopang iman yang keenam adalah perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan,
Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hanya kita ketahui, iman yang hanya berupa akal logika, itu hanyalah iman yang teoritis. Kalau kita tidak melakukannya, kita seperti ahli Taurat, kita seperti ahli Farisi, tapi kita mau memiliki iman yang bertindak, iman yang disertai perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan-perbuatan iman kita itu adalah salah satu buah iman kita. Kita tidak berpuas diri dengan pengetahuan, tetapi kita harus mendapatkan pewahyuan yang disempurnakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 6 pilar yang saya bagikan ini, saya percaya bahwa iman kita akan terus bertumbuh karena iman kita ditopang oleh 6 hal ini. Saya ulang kembali, yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah hati nurani yang murni. Yang ketiga adalah kesabaran, lalu diikuti yang keempat, mengucap syukur. Yang kelima, kita terus berdoa. Dan yang keenam, kita melakukan iman kita, menyatakan iman kita dalam perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pembacaan firman kita. Setiap hari kita topang juga iman kita dengan 6 pilar ini. Saya berharap kita akan tumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kalau kami boleh belajar mengenai 6 pilar penopang iman kami. Kami mau melakukan iman kami berdasarkan kasih, dan kami mau menjaga hati nurani kami yang murni. Kami mau belajar sabar, menanti jawaban Tuhan, dan juga kami terus mengucap syukur. Kami terus berdoa kepada Engkau, menyelaraskan isi hati rencana kami dengan rencana Tuhan, dan kami juga mau bertindak melalui perbuatan-perbuatan iman kami, Tuhan. Tuhan, saat-saat yang sulit ini Tuhan, kami mau semakin dekat, kami mau semakin erat dengan Engkau. Kami mau iman kami terus bertumbuh menjadi iman yang kuat, dan kami menjadi pribadi yang semakin kokoh di dalam Engkau. Bukan untuk kepentingan kami, tapi kami dapat berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bukan Allah yang hanya berkuasa, tetapi Engkau Allah yang mengasihi kami, dan terlebih itu Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya berharap apa yang saya sudah bagikan dapat membangun iman Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam Philadelphia. Kembali kita diberkati dengan firman Tuhan. Yang umumnya kita tahu bahwa iman timbul melalui pendengaran firman Kristus. Ya, betul. Tetapi kalau kita bertanya, kalau kita meneliti buku Alkitab pegangan kita, kitab suci anak-anak Tuhan, orang Kristen, ada 66 buku firman Tuhan yang mana. Kalau kita baca, ada di coba ini yang menjadi satu momok. Keturunan Gomer ialah Askenas, Dinas, dan Agur. Keturunan Yaman ialah Elisa dan Tarsis, dan seterusnya. Mabok orang dengarnya. Apakah firman itu yang dimaksud firman Kristus yang menimbulkan iman kita? Kenakalan anak-anak Safila sekolah Alkitab. Udah baca ayat hafalan hari ini? Sudah. Coba saya sebutkan, saya panggil nama satu orang. Ayat hafalan kamu. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah. Gampang saja. Gampang saja. Ya. Tetapi pagi ini kita diberikan petunjuk sedemikian rupa. Tentunya itu hasil daripada membaca Alkitab dan merenungkannya. Baca Alkitab dan merenungkannya. Jadi kita temukan ada 6 tiang, 6 pilar
6 penyokong yang dimaksud di dalam Roma pasal 10, iman timbul melalui pendengaran firman Kristus. Ya dan amin. Itu ayat global, dan pagi hari ini kita sudah dapatkan lebih detail lagi. Sekalipun cuma 6 pilar, banyak. Tapi kalau saja 6 pilar itu kita bisa perhatikan, kalau kita bisa seksama memperhatikan dan pelajarinya, puji Tuhan. Saya yakin firman kita akan tumbuh. Percaya kita akan kokoh. Kasih kita kepada Kristus akan bertambah-tambah. Kita akan tambah setia dan kita akan tambah taat. Minggu lalu saya bicara soal ucapan syukur. Ucapan syukur yang seperti apa? Pagi hari ini kita diberikan petunjuk. Ada bagian pengucapan syukur yang menimbulkan iman. Dan selanjutnya ada 6 pilar lagi. Di antaranya kasih, di antaranya kesabaran, dan yang kedua tadi katakan dengan hati yang murni. Seperti Abraham menawarkan makan dan minum. Bukan makan dan minum yang ditawarkan awalnya. Ambil buat cuci kaki, sepotong roti kecil, tetapi hati nurani yang penuh. Ucapan syukur yang mendasar sekali. Bukan hanya air untuk cuci kaki, tetapi susu yang disediakan, yang disajikan, bukan hanya roti tawar, tetapi daging lanak lembu yang bagus, yang enak. Nah, inilah hati yang nurani. Dengan kasihnya, dengan hati nuraninya di dalam mengucap syukur. Puji Tuhan, tentunya semuanya tadi diakhiri dengan perbuatan. Semuanya diakhiri dengan perbuatan, sebab perbuatan itu yang akan menghasilkan hasil yang perlu kita bawa, perlu kita terima, perlu kita dapatkan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karakter yang di atas, yang dipertahankan karena sudah mendengar firman Kristus yang mendasar. Yang mendasar, saudara, sehingga kita tidak mudah terkoyahkan. Beberapa waktu yang sekarang ini, saudara, kita perhatikan banyak sekali firman Tuhan yang mengarah kepada berita akhir zaman. Dengan adanya pandemik ini, apa yang kita lakukan? Kita perlu iman, saudara. Tetapi iman yang seperti apa? Kembali, saudara, ini online kita bisa putar ulang. Hanya 15 menit khotbah Elvin, saudara ulang. Kalau ada bagian poin yang rasa saudara mendapatkan berkat, stop, catat, ulang lagi. Iman kita akan bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur dan doa berkat dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Dan kami tahu melalui firman akan timbul iman kami. Firman Kristus yang mendasar. Dan pagi hari ini Tuhan ada 6 pilar yang dapat kami teliti, yang dapat kami renungkan. Mari Allah Roh Kudus, kami berdoa biar kiranya berikan pengertian lebih lanjut supaya kami bertambah mengerti, bertambah mengasihi firman. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah
menyampaikan dan memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman Allah. Pakai kehidupannya dan berkati pelayanannya Tuhan. Engkau yang mempersiapkan hamba-Mu ini, Tuhan juga mempersiapkan kami melalui umat-Mu sidang jemaat-Mu yang ada di GSPD Philadelphia BSD Nusa Loka ini. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu berada, bersendiri, berkelompok, sekeluarga, kami percaya Tuhan yang ada di tengah kami siap untuk memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ini saudara sekalian, marilah kita akhiri dan kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Allah damai sejahtera menguduskan kamu di dalam seluruh kehidupan, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat hingga kedatangan Yesus kali yang kedua. Maranatha, Tuhan memberkati. Curahkanlah berkat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Yesus, dan urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah di atas kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia.